Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya di mata kuliah kritik arsitektur, yaitu kritik deskriptif, yaitu mengkritik bangunan yang ada di Palu dengan metode kritik deskriptif. Langsung saja. Nah, bangunan yang saya ambil itu ialah bangunan Tugu 0 km yang ada di Palu. Menurut gambarannya, Tugu baru 0 km yang terbangun megah di tengah kota Palu, tempatnya di Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Jenderal Sudirman, memiliki filosofi Sambu Lugana. Di puncak tugu diletakkan mutiara besar, dikerjakan oleh PT Lambara Jaya Persada. Dengan aspek statik atau secara grafis, itu tugu ini memiliki tinggi 17 meter dengan struktur berbentuk dulang yang terbuat dari tembaga, serta dikelilingi kolom berbentuk segitiga, mengikuti sirkulasi kendaraan sekitar, dan menambah elemen air untuk menambah kesan sejuk pada area tugu. Dari aspek dinamisnya, eksistensi Kota Palu sedang digambarkan dengan sebuah simbol atau monumen sebagai petanda kritik awal atau sejarah besar dalam pembangunan Kota Palu. Pusat atau titik itu biasanya dinamai sebagai titik 0 km. Titik 0 km suatu kota menjadi dasar dalam menentukan jarak antara satu daerah dalam lingkup kota yang bersangkutan. Dalam menentukan titik 0, suatu kota berarti secara grafis menentukan pusat titik koordinat wilayah, sedangkan secara historis menentukan titik 0 berarti membangun kerangka besar sejarah kota tersebut untuk kemudian dinarasikan lalu menjadikan sesuatu yang bersifat historical moment dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang bersifat ahistorik. Secara tidak langsung, ikon pada sebuah kota akan menjadi sebuah landmark masyarakat yang dengan sendirinya akan dapat membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Apa arti kata landmark? Artinya itu ialah itu sangat banyak, yaitu menonjol kejadian peristiwa penting, petunjuk, sesuatu yang mudah dikenal atau dilihat. Jika kita melihat tugu ini, sekilas seperti buah coklat, yang dimana buah coklat tidak mencirikan kota Palu, karena semua kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Tengah memiliki area kebun kakao terbesar, yaitu di Kabupaten Parigi, Parigi Motong, Poso, Donggala, Sigi, Toli-Toli, Morowali, Morowali Utara, dan Banggai. Kota Palu tidak termasuk penghasil kakao atau coklat terbesar, sehingga Tugu 0 km yang dijadikan untuk ikon Kota Palu ini dilihat dari segi bentuknya kurang cocok dan kurang tepat. Secara prosedural, pembangunan Tugu titik 0 km Palu. Tugu ini yang pembangunannya memakan waktu selama 10 bulan, yakni sejak akhir Agustus 2018 dan sempat berhenti pembangunannya akibat gempa yang terjadi pada 28 September 2018 lalu. Setelah itu pembangunan dilanjutkan dan rampung pada bulan Juli 2019. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kota Palu untuk pembangunan ini ialah sebesar 2.979.540.000 yang diambil dari dana APBD Kota Palu. Sedangkan pelaksanaan tugu ini dikerjakan oleh PT Lambara Jaya Persada. Dari segi perubahannya, sebelumnya sudah ada Tugu titik 0 km-nya Palu. Sebelum Tugu titik 0 km yang sekarang terbangun megah. Saya mengacu pada Tugu yang sebelumnya. Kota Palu memposisikan titik 0 km sebelumnya di Jalan Sultan Hasanuddin, di depan kantor polisi militer yang lebih dikenal dengan istilah Bundaran Pertokoan. Sebagai simbolis, titik 0 km tersebut dibangun sebuah tugu yang sisi bagian atasnya berupa globe atau bola dunia yang diberi warna putih dan di bagian tengah terdapat sejumlah ornamen tai ganja atau
perhiasan suku Kaili atau suku asli yang mendiami Kota Palu yang terbuat dari emas, tembaga, ataupun kuningan, yang digunakan sebagai lambang kebesaran dan status sosial serta alat pembayaran pada denda adat. Ini Tugu 0 km sebelumnya. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan penjelasan arti simbol atau tugu yang menandakan titik 0 km Palu tersebut. Hanya saja jika saya berasumsi mungkin simbol bola dunia yang dikelilingi garis tengah yang ini menandakan bahwa Kota Palu berada di kawasan Katulistiwa. Bagaimana tugu titik 0 km dirubah? Perubahan tugu titik 0 km ini dirubah secara keseluruhan mulai dari letak, bentuk, makna, dan filosofi. Pembangunan Tugu 0 km digeser ke arah timur dari barat. Hal ini karena sirkulasi kepadatan kendaraan yang selalu menumpuk di sebelah timur maka digeser ke barat. Proses pembentukannya. Tugu 0 km Palu ini menampilkan filosofi Sumbulugana yang dipandang perlu karena artinya dalam adat kuat hingga dibandingkan simbol adat di Tanah Kaili. Sambulugana sangat tepat berada di titik nol ini. Yang dimaksud di mana sebuah tugu yang berada di pusat kota Palu bila mencirikan filosofi dalam bentuk 0 km ini ada 4 yang perlu kita ketahui, yaitu mulai dari pondasinya. Pondasi bawah terdapat dulangan raksasa dengan diameter 8 meter yang merupakan tempat untuk menaruh makanan saat kegiatan adat Kota Palu dan bermakna bahwasannya Kota Palu menyambut masyarakat dari luar kota lain. Kemudian struktur tiang utama terdapat 35 besi penghubung mengambil filosofi jumlah provinsi yang ada di Indonesia, merupakan kesatuan Indonesia sebagai tiang utama Nusantara tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sedangkan puncak Tugu 0 km yang melambangkan kota bercahaya dari ketinggian dan terakhir 4 penyangga tiang utama yang filosofinya mewakili Undang-Undang tahun 1945 Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di bagian bawah tugu ini tertulis bahasa Kaili, Masintufu kita maroso, artinya bersama kita kuat, dan Marombanga kita marisi, artinya bersama kita kokoh. Nah, cukup sekian tugas saya mengenai kritik tentang Tugu 0 km yang ada di Palu. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.